Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat ya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang pengalaman seseorang yang memandikan jenazah. Tapi jenazah itu mati karena disuntik mati. Wanita itu tadinya itu berselingkuh, dan naasnya mereka itu kencet dan terpaksa mau tidak mau salah satu dari mereka harus disuntik mati. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Pemandi jenazah. Pagi-pagi sekali, saat matahari belum sepenuhnya menyinari, angin dingin pun masih membelai tengkuku yang terasa menggelitik dan membuat tubuh ini bergidik. Aku mengipas-ngipaskan pakaian setelah memerasnya tadi dan menjemurnya. Mumpung matahari belum bersinar terik, rutinitas pagi sebelum membuat sarapan untuk orang serumah. Sayup-sayup ku dengar derap langkah kaki mendekat ke arah rumah. Aku yang saat itu berada di belakang bergegas mengitari rumah dan melihat seseorang sedang berdiri dan bersiap untuk mengetuk pintu rumahku. "Ada apa, Pak?" tanyaku pada seorang laki-laki yang saat itu terlihat bingung. Laki-laki yang menurutku berumur 40-an tahun itu langsung mendekat dan berbicara padaku. "Apa ada Mbah Sumini? Pagi ini kami dikejutkan dengan berita tentang sanak saudara kami yang meninggal tiba-tiba. Apakah bisa kiranya Mbah Sumini memandikan jenazah hari ini, Bu?" Aku terdiam sejenak. Bukan aku tak mengizinkan ibu mertuaku untuk pergi memandikan jenazah seperti yang biasa ia lakukan. Tapi ibu mertuaku usianya sudah sangat renta. Aku takut ia terjatuh atau malah pingsan karena kecapean. "Maaf Pak, ibu saya." "Siapa, Nduk?" Tiba-tiba terdengar suara ibu mertuaku dari dalam. Wajahnya yang sudah mulai dihinggapi keriput itu melongok saat pintu terbuka. Lelaki yang tadi berada di hadapanku langsung memutar tubuh dan mendekati ibu mertuaku. "Mbah Sumini, tolong Mbah, adik kandungku meninggal kemarin dan anehnya pihak rumah sakit baru memberitahu tadi." Saat aku bertanya pada suaminya, ia hanya diam seribu bahasa, Mbah. "Tapi tak ada yang bisa memandikannya, Mbah, selain Mbah." Laki-laki itu menunduk dan menghela nafas dalam. "Biasanya kalau dia sudah berada di rumah sakit, pihak rumah sakit yang memandikan. Kita tinggal memakamkan saja." Ibu mertuaku menjelaskan. "Benar Mbah, tapi ini permintaan suaminya. Ia ingin memandikan sendiri istrinya di rumah. Tentu saja dengan pertolongan Mbah dan juga ibu-ibu yang lain." Aku terdiam dan memandangi sosok ibu mertuaku yang sudah tua itu. Umurnya sudah 70-an tahun lebih, tubuhnya kurus dan ringkih. Sedikit-sedikit mengeluh sakit perut karena mah. Jujur aku tak tega jika orang tua itu harus berjibaku dengan air dan lelah. Yang aku khawatirkan, jika malam, ya pasti susah tidur karena perutnya kembung dan juga sakit. Kulihat ada keraguan di wajah tua ibuku. Ia lalu memandang ke arahku dan melambaikan tangannya, menyuruhku untuk mendekat padanya. Aku mengangguk pelan dan menuruti perintahnya, mendekat dan tegak di sampingnya. "Ada apa, Bu?" Ibu manggil Nunung. Wanita itu mengangguk dan menatapku dengan dalam. "Nung, kamu mau ikut ibu mandiin mayat?" "Aku sudah tua, gak kuat mandiin mayat sendirian." Mataku seketika mendelik mendengar ucapan ibu. "Aku mandiin mayat? Gak mungkin lah." Aku menggeleng cepat. Pengalaman tentang praktek memandikan mayat tempo hari saja sudah membuatku membayangkan yang tidak-tidak. Itu kalau juga tidak dipaksa dengan Mas Tomo, suamiku, aku pasti tidak akan mau. "Nggak mau ah Bu, Nunung takut Bu," tolakku halus.
Kenapa takut, Nduk? Sudah, gak apa-apa. Mayat itu gak mungkin hidup lagi. Wajah mertuaku terlihat muram saat aku menolak permintaannya. Nduk, mandiin mayat itu hukumnya fardu kifayah. Wajib bagi umat muslim untuk melakukannya. Apabila kewajiban itu telah dilakukan oleh sebagian orang, maka akan gugurlah dosa bagi orang lain yang berada pada suatu tempat itu. Kamu mau, Nduk, gara-gara kita menolak memandikan jenazah, seluruh kampung menanggung dosa dan mendapat azab dari Allah? Aku tertegun dengan ucapan mertuaku itu. Wajah tua dan tubuh renta itu membuat hatiku terenyuh dan seakan tersadar oleh ucapannya. Belajar, Nduk, nanti kalau ibu sudah tidak ada, kamu yang menggantikan posisi ibu. Pahalanya besar, Nduk. Tapi Bu, nanti ajak juga Mbak Lastri. Kalian berdua akan ibu ajarkan bagaimana memandikan mayit dengan layak. Walaupun kamu menantu, ibu menaruh harapan besar padamu dan juga Mbak Lastri. Kulihat matanya penuh harap. Aku rasanya segan untuk menolak. Rasa takut pun seketika hilang begitu saja. Baiklah Bu, Nunung panggil Mbak Lastri dulu. Ujarku mesti dengan sedikit terpaksa. Alhamdulillah, kalau begitu ibu mau siap-siap dulu ya. Mas, panjenengan nunggu sebentar nggih, saya masuk dulu. Ganti baju dan siap-siap. Ujar ibu mertua. Nggih, Mbah. Aku pun meninggalkan laki-laki itu yang saat itu duduk di teras rumah dan bergegas ke arah belakang rumah, di mana rumah Mbak Lastri, kakak suamiku itu berada. Aku mengetuk pintu samping rumah Mbak Lastri yang tertutup. Tak lama terdengar suara kaki mendekat dan pintu pun terbuka dengan perlahan. Ada apa, Nung? Wajah Mbak Lastri terlihat bingung. Ia melongo ke arah belakang tubuhku seperti mencari sesuatu. Ada apa? Ada sesuatu dengan ibu, Nung? Ibu gak jatuh kan? Aku dengan cepat menggeleng karena melihat wajah Mbak Lastri yang khawatir. Enggak, Mbak, ibu nyuruh kita ikut ibu untuk memandikan mayat. Apa Mbak mau? Bukankah Mbak sudah sering ikut ibu? Ia terlihat menautkan kedua alisnya. Kamu juga diajak ibu? Apa kamu mau? Aku terdiam sejenak. Jujur sebenarnya aku ragu. Memandikan mayat bukan hal mudah bagiku. Namun akhirnya aku mengangguk pelan. Aku tidak ingin mengecewakan mertua yang telah baik kepadaku selama ini. Apa salahnya mencoba, bukan? Iya, Mbak, Nunung mau ikut. Jawabku singkat. Kulihat ada yang aneh di tatapan matanya. Tapi akhirnya Mbak Lastri mengangguk. Kamu siap-siap nggih? Mbak juga mau siap-siap. Nanti kita pergi barengan ya. Iya, Mbak, Nunung tunggu nanti di teras ya, Mbak. Aku pun langsung memutar tubuh dan berjalan dengan cepat menuju rumah. Kulihat ibu mertuaku sudah duduk manis di teras rumah sembari menyeruput teh manis yang bersanding dengan ketela goreng di sampingnya. Laki-laki tadi mana, Bu? Kau udah gak ada? Tanyaku bingung saat mataku mencari-cari keberadaan laki-laki tadi. Sudah pulang, Dok. Ibu bilang nanti kita barengan ke rumahnya. Gak jauh kok. Ibu takut dia nunggu lama. Ibu mau sarapan dulu. Oh, ibu tahu rumahnya? Tahu, Dok. Sudah, cepat kesini, sarapan dulu. Suamimu juga sudah bersiap-siap mau ke kantor. Nanti ibu diantar Tono. Kamu boncengan sama Lastri nggih? Nggih, Bu. Kalau begitu Nunung siap-siap dulu, Bu. Ibu mengulas senyum dan mengangguk. Aku membalas senyumannya dan langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah aku bertemu dengan Mas Tono. Laki-lakiku itu terlihat mengelap tangannya yang basah. Mas, sudah mandi? Suamiku itu menoleh dan mengangguk. Sudah, Dek, ini Mas baru selesai jemur pakaian kita di belakang. Tadi kata ibu, kamu mau diajak ibu mandiin jenazah. Mas seneng dengernya. Mas Tomo mengelus kepalaku dengan sayang. Makasih ya, Mas, sudah bantuin jemurin pakaian. Ucapku terharu melihat perhatiannya. Iya, siap-siap. Nanti kita barengan ke tempat almarhumah. Kamu boncengan sama Mbak Lastri. Nanti pulangnya bolak-balik anterin ibu dan Mbak. Kamu gak kenapa-napa kan? Tanya Mas Tono hati-hati. Aku tahu pikirannya. Ia tak ingin menyusahkanku.
Gak apa-apa kok mas, mas jangan khawatir. Mas kerja yang baik-baik aja. Urusan ibu sama Mbak Lastri itu urusanku. Doain aja istrimu ini bisa kuat dan berani untuk menghadapi si mayat nanti. Jawabku dengan suara sedikit bergetar. Tak bisa kupungkiri, rasa takut itu masih mengendap di dadaku. Ya udah, kasihan ibu nunggu. Mas juga mau manasin motor dulu. Aku menurut dan segera masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap. Baju hitam polos dan celana panjang berwarna senada, beserta jilbab segi empat berwarna putih ku kenakan dengan tergesa. Takut Mas Tono dan ibu menunggu lama. Begitu selesai, aku langsung beranjak keluar. Di mana Mas Tono, ibu dan juga Mbak Lastri sudah menunggu. Dengan meneguk segelas teh punya Mas Tono, aku begitu saja menjumput ke tela goreng dan mengunyahnya dengan tergesa. Lalu melangkah menuju motor yang sudah terparkir di halaman rumah. Alon-alon aja, Nduk, gak usah gerusa-gerusu, sungut ibu saat aku terlihat begitu tergesa-gesa. Nje bu, maafin Nunung, Nunung cuma takut terlambat. Yowes, sekarang ponceng Mbak Yumu, hati-hati, alon-alon aja. Ibu kembali mewanti-wanti. Nje bu, jawabku sembari naik ke atas motor, disusul Mbak Lastri di belakangku. Wes, kita berangkat yuk. Bismillahirrohmanirrohim, ujar Mas Tono. Tak lama terdengar deru motor Supranya, dan kendaraan roda 2 itu mulai bergerak, disusul oleh motorku di belakangnya. Perjalanan menuju rumah almarhumah cukup sulit. Jalan yang dilewati adalah jalan tanah. Maklum, masih daerah perkampungan. Di kiri dan kanan jalan, pepohonan masih banyak, dan rumah jarang-jarang. Rumah didominasi rumah papan dan atap seng, tapi tak terkira juga rumah berbahan beton. Aku sempat kesulitan saat jalan mendaki. Tubuh Mbak Lastri yang gemuk dan berbobot 70 kilo lebih itu membuat motorku harus mengeluarkan tenaga ekstra. Apalagi jalanan tanah diselingi batu-batu kerikil, terasa licin karena jalan yang habis diguyur hujan. Beruntung masih menguasai medan meski jalannya tersendat-sendat. Motor akhirnya bisa berjalan lancar saat jalan datar. Meski jalanan licin dan becek, kakiku sesekali turun ke jalan. Takut tiba-tiba oleng dan masuk ke parit yang teraliri air yang cukup deras. Gak apa-apa Tonung, Mbak, jalan aja yo. Ini rumahnya juga sudah deket kok. Nggak usah Mbak, gak kenapa-napa kok, sautku dengan mata masih berkonsentrasi di jalan. Benar kata Mbak Lastri, rumah yang akan kami mandiin mayatnya itu terlihat ramai. Motor Mas Tono pun menepi dan setelah menurunkan ibu, Mas Tono salim. Aku yang berusaha saja memarkirkan motor lantas mendekat ke arah suamiku dan mencium punggung tangannya. Mas berangkat ya dek, kamu baik-baik. Kalau sulit nanti bawa ibu minta tolong sama yang punya rumah saja untuk antar ibu. Pesan Mas Tono sebelum ia kembali menstarter motornya dan pamit. Aku hanya mengiyakan ucapannya saja, tanpa bantahan. Setelah Mas Tono pergi, aku mengapit tangan ibu, memastikan jika orang tua itu aman saat kami melangkah beriringan masuk ke dalam pekarangan rumah. Tuan rumah menyambut kami dengan sangat baik. Tapi anehnya, orang-orang itu hanya menunggu di luar dan tidak terdengar bunyi orang-orang melantunkan Yasin di dalam. Mayitnya belum datang Mbah, tunggu di dalam saja. Tiba-tiba si tuan rumah berbicara. Kami hanya mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah semua peralatan sudah tersedia. Kain kafan dan juga bunga-bunga sudah diletakkan dengan sangat rapi, beserta kasur dan bantal. Baru saja kami meletakkan pokong di lantai rumah itu, terdengar sirine ambulan memegangkan telinga. Sontak orang-orang yang sedang duduk tenang berdiri dan melihat ke arah luar. Suara tangis pun tak terbendung dari dalam saat orang-orang berpakaian putih keluar dari dalam mobil ambulan dan mengangkat mayat dengan tandu. Aku masih terus memegangi ibu. Ibu lalu dibawa ke arah belakang dengan si tuan rumah beserta aku dan juga Mbak Lastri. Ternyata kami dibawa ke tempat pemandian mayat, di mana bilik bambu yang menjadi alas. Sembari menunggu mayat masuk, aku memperhatikan cara orang-orang itu membuat tempat pemandian yang seadanya.
hanya dari beberapa kain panjang yang disatukan. Aroma jeruk purut pun sangat menyengat, membuatku sedikit menahan gemuruh di dada. Ya, aroma jeruk purut identik dengan bau mayat menurutku. Bunyi gembrusuk di luar membuatku mengerutkan kening. Ada apa sebenarnya di luar? Kenapa mayat lama sekali masuk, padahal jaraknya hanya beberapa langkah saja? Minggir-minggir, Lestari akan segera dimandikan. Jantungku rasanya akan terlompat keluar saat seseorang menyipak kain panjang dan mereka segera meletakkan mayat yang baru saja datang. Kini dengan cepat ditutup kembali ketika mayat diletakkan di atas bilik dan seorang laki-laki berwajah kuyu masuk dengan tatapan yang sulit diartikan ke arah mayat. Mataku seketika mendelik saat kain penutup mayat dibuka. Dengan jelas mataku melihat jasad yang terbujur kaku dengan posisi yang sangat mengerikan menurutku. Astagfirullahaladzim. Gumamku lirih nyaris tak terdengar. Mayat itu menutup mata, tapi mulutnya menganga, seperti sangat kesakitan. Tangannya terlentang dan kakinya mengangkang, nyaris seperti kodok. Yang lebih membuat hatiku pilu, area kewanitaannya terdapat noda darah kering dan bekas jahitan. Apakah wanita ini meninggal karena melahirkan? Tapi kenapa posisinya begitu menakutkan? Baik, kita mulai prosesi pemandian jenazah. Kamu suaminya? Tanya ibu kepada laki-laki satu-satunya di antara kami. Laki-laki itu mengangguk pelan. Tampak sekali wajahnya capek dan seperti menyimpan kekecewaan yang teramat dalam. Sini, kamu bantu mandiin. Ibu yang awali, nanti kamu ikuti, ucap ibu padanya. Laki-laki itu pun mendekat. Apapun kesalahan istrimu, maafkan, ikhlaskan, dan jangan pernah ada dendam. Kasihan istrimu, biar dia tenang, ucap ibuku seraya mengelus bahunya. Tak disangka laki-laki itu menangis. Sekuat tenaga tak bersuara hingga terlihat urat nadinya mencuat kebiruan di antara keningnya. Wis yang sabar, jangan lama-lama, kasihan istrimu. Aku hanya terdiam membisu, begitu juga dengan Mbak Lastri saat ibu terlihat menenangkan laki-laki itu. Dua wanita yang lain terlihat juga terisak, mungkin itu saudaranya. Setelah beberapa saat laki-laki itu mengusap air matanya dengan punggung tangannya. Ia meminta segera melanjutkan memandikan jenazah istrinya. Ibu mengangguk dan menyuruh kami mengatur posisi. Aku sengaja berada di samping ibu, takut ibu kenapa-napa. Ibu kemudian meraih sarung tangan dan memakainya. Ia menengadahkan tangan dan membaca niat memandikan jenazah. Mbak, tolong ganti kainnya dengan kain basahan itu, suruh ibu kepada salah satu wanita yang berdiri di seberang ibu. Ibu lalu mengganti kain yang sempat tersibak dengan kain basahan baru dan menutupi tubuh si mayit. Proses awal dimulai. Ibu mendekat dan merogoh mulut si mayit dan menggosok giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangannya dan kaki serta rambutnya. Setelah selesai proses itu, ia memanggil suami si mayit dan menyuruhnya menekan-nekan perut guna mengeluarkan kotoran. Awalnya proses itu berjalan lancar, tapi ketika suami wanita itu menekan perutnya dengan pelan dan perlahan seperti arahan ibu, aroma yang sangat busuk menguat hingga membuatku mual. Bukan cuma aku, tapi yang lainnya pun sontak menutup hidung. Hanya ibu yang kulihat sangat tenang dan seperti tidak terganggu. Mbah, laki-laki itu menoleh ke arah ibu seperti putus asa. Tidak apa-apa, lanjutkan saja, Le. Mengikuti perintah ibu, laki-laki itu kembali menekan perut istrinya dengan pelan. Seketika, semua mata orang yang berada di tempat itu membeliak saat melihat darah menetes dari dubur mayit. Mbah, itu. Dua orang wanita itu tersentak menunjuk ke arah tanah yang memerah saat suami si mayit menekan perut Lestari. Shh,
Seketika mataku langsung melesat ke arah Mbak Lastri yang langsung meletakkan jari telunjuknya di antara dua bibirnya, memberikan kode untuk kedua orang itu diam. Aku sebenarnya tidak mengerti apa maksud Mbak Lastri menyuruh mereka diam. Bukankah itu memang kenyataan? Heran kan, mayat sudah bermalam di rumah sakit tapi masih mengeluarkan darah. Laki-laki itu tak banyak bicara. Ia menyuruh laki-laki itu menghentikan tekanan pada perut almarhumah istrinya. Sementara ibu terlihat mendekati kepala wanita itu dan menunduk, berbisik di telinganya. Entah apa yang ibu bisikan, aku tak mendengarkannya, padahal aku berada di sebelah ibu. Tak lama ibu terlihat mengambil kapas dan mengitari bilik pemandian jenazah. Ia seperti mengelap darah dengan kapas. Dan dari jarak sekitar 1 meter saja, baunya sudah luar biasa. Membuat mual. Bau bangkai bercampur anyir darah, sungguh tidak mengenakan. Aroma jeruk purut yang awalnya menyengat kalah dengan bau bangkai. Mbak Lastri, bawa masker nggak sih? Baunya bikin mual, Mbak. Seloroku begitu melihat ibu sedang membersihkan dubur mayit. Shh, jangan banyak bicara, Nung. Ikuti proses saja, Mbak nggak bawa masker. Tapi bau, Mbak. Keluhku sambil mengipas-ngipas hidung untuk menyingkirkan bau yang kian menusuk. Nunung, diam. Aku berjingkat saat suara ibu tiba-tiba meninggi. Saat menatap ke arahnya, mata ibu menyorot marah ke arahku. Aku pun langsung terdiam, dadaku berdesir. Selama ini ibu tidak pernah sekalipun membentakku ataupun berkata kasar kepadaku. Mengapa saat ini ibu begitu marah? Memangnya apa salahku? Semua mata langsung memandang ke arahku. Di saat itulah aku merasakan seperti hembusan angin yang begitu kencang menyentuh jilbab putihku yang kupakai saat ini. Bulu kuduku seketika berdiri. Aku pun langsung menunduk tak berani melihat ke arah ibu yang kembali melakukan kegiatannya. Tubuh ibu kembali tegak setelah sekian lama ia menunduk dan membersihkan dubur si mayit. Coba tekan lagi, Le. Mudah-mudahan kotorannya bisa keluar. Sepertinya menyangkut. Tadi waktu ibu raba terasa keras. Perintah ibu kepada laki-laki bermata bulat itu. Takut-takut aku melihat ke arah ibu dan juga laki-laki itu. Ibu kembali melesatkan pandangan ke arahku dan menunjukkan jari telunjuknya di antara kedua bibirnya. Sama seperti apa yang Mbak Lastri lakukan tadi. Shh, kamu jangan berisik, Nunung. Aku mengangguk takut-takut. Gara-gara mulutku, ibu jadi marah. Rutuku pada diri sendiri. Laki-laki itu mendekat ke arah perut mayit yang saat itu tubuhnya ditutupi oleh kain basahan. Ia kembali menekannya, meski ragu-ragu. Tangan laki-laki itu ditepuk pelan oleh ibu. Yang benar, jangan takut, tidak apa-apa. Ngapunten, Mbah, kalau keluar darah lagi bagaimana? Tanya laki-laki itu dengan raut wajah yang begitu ketakutan. Tidak apa-apa, yang penting kotorannya keluar. Kulihat laki-laki itu menatap dalam perut istrinya. Ia lalu menarik nafas dalam dan menghembuskannya dengan perlahan. Kali ini ia kembali menekan perut istrinya. Hal yang membuat kami semua yang melihatnya begitu deg-degan dan takut jika darah kembali keluar dari dubur si mayit. Dan sungguh seperti dugaan kami sebelumnya. Bukannya kotoran yang keluar, melainkan darah kental kehitaman yang keluar. Aromanya semakin tidak sedap. Aku tidak berani berkomentar apapun dan hanya menatap ngeri apa yang terjadi saat ini di depan mataku sendiri. Ibu lalu menyuruh Mbak Lastri untuk menyiramkan air dari bagian kepala hingga ke kaki. Sembari laki-laki itu terus menekan perut si mayit hingga akhirnya kotoran berwarna hitam pekat keluar dari duburnya. Tiba-tiba ibu menyuruh laki-laki itu berbisik di telinga almarhumah istrinya. Karena darah terus-terusan menetes dari kemaluannya dan duburnya, sehingga menyulitkan proses pemandian. Laki-laki itu menurut. Ia mendekat ke telinga istrinya dan berbisik. Sementara ibu dan juga Mbak Lastri
terus membersihkan tubuh si mayit dengan begitu telaten. Ibu kemudian membasuh tubuh wanita itu, mulai dari perut, lambung sebelah kanan, kemudian lambung sebelah kiri, terus ke punggung. Aku memperhatikan setiap gerakan tangan ibu yang begitu luas dan terlihat begitu tenang. Ajaibnya, saat laki-laki itu selesai membisikkan kata di telinga almarhum istrinya, darah itu tidak menetes lagi. Sontak membuat kami yang berada di situ berucap syukur. Ibu kembali menyiramkan air merata ke seluruh badan, kemudian memakai sabun mandi, menggosoknya dengan pelan dan hati-hati. Setelah itu ia kembali menyiramkan lagi dengan air suci sampai bersih. Ia pun mencuci rambut mayit dan di sela-sela jari tangan dan kaki hingga bersih, meratakan air ke seluruh badan mayit sebanyak 3 kali. Setelah selesai memandikan, kulihat ibu mewudukan mayit dan membaca doa. Alhamdulillah, proses pemandian jenazah sudah kita lakukan. Ibu menutup doa dengan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Alhamdulillah, seru kami berbarengan. Tapi Mbah, bagaimana dengan tangan dan kaki Lestari yang masih kaku seperti ini Mbah? Bukannya sulit nanti kalau akan dikafankan? Tanya laki-laki itu dengan raut wajah gusar. Kehidupan manusia, baik dan buruk adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Kami semua tertegun dengan ucapan ibu. Meski aku tidak begitu mengerti apa yang ibu ucapkan, tapi dari bait ucapan ibu, aku bisa menangkap jika ibu sedang berkeluh tentang kehidupan si mayit yang saat ini ia mandikan. Meskipun sudah bersih, tapi tetap saja mulut, kaki, dan tangannya tidak bisa digerakkan. Lestari terpaksa disuntik mati karena tertangkap razia Ramadan di Hotel Melati. Ia sedang melakukan zina. Naasnya, Lestari dan laki-laki biadab itu gencet hingga dokter harus memilih salah satu. Lestari yang meminta dirinya untuk disuntik mati. Dengan suara bergetar, tiba-tiba saja suami si mayit bercerita tanpa diminta. Terang saja ucapan itu membuat kami semua yang berada di tempat itu melongo dan suasana mendadak hening seketika. Ibu tanpa berucap sepatah kata pun mengangkat tangan tinggi-tinggi dan bersuara lirih. Komat kami tanpa suara, entah apa yang ibu ucapkan sampai ia mengusap kedua tangan di wajah. Ibu lalu mendekat ke arah laki-laki itu dan berkata, "Apa yang sudah istrimu lakukan semasa hidup, ikhlaskan, biar istrimu tenang." "Nggih, Mbah." Laki-laki itu mengangguk pelan. Setelah usai berbicara, ibu lalu menekan mulut mayit yang menganga, dan berkat kebaikan Gusti Allah, mulut itu pun mengatup. Begitu pula tangan dan kaki yang semula menegang perlahan lemas. Tangan pun bisa dilipat di bawah dada dan kaki kembali lurus. Alhamdulillah, ucap kami serentak. Suami mayit lalu meminta tolong pada saudaranya yang lain setelah ibu mengganti kain basahan dengan kain panjang untuk menutup seluruh tubuh mayit yang kudengar bernama Lestari. Sejujurnya aku kasihan saat mayit itu diangkat perlahan dan dibawa masuk ke dalam rumah duka. Wajahnya termasuk cantik, tubuhnya buhay, kulitnya putih bersih, tapi tetap saja aku menyesali perbuatannya yang selingkuh dan nauzubillah berzinah dengan laki-laki lain. Namun aku juga terharu melihat ketegaran suaminya yang tidak sedikit pun mengucapkan makian kepada istrinya. Ia benar-benar lelaki yang soleh. Terlihat dari sabarnya ia menghadapi kesalahan besar istrinya. Kejadian ini membuat mataku. Alhamdulillah, aku merasa beruntung punya suami seperti Mas Tono. Dan aku berjanji tidak akan mengkhianatinya. Ngeri melihat asap di depan mata seperti ini. Gencet, pantaslah jika daerah kewanitaan Lestari berbau dan mengeluarkan darah kental dan menghitam. Entah bagaimana para pekerja medis itu mengeluarkan benda tumpul milik lawan mainnya. Apakah laki-laki itu akhirnya selamat atau malah mati menyusulnya? Lantas jika meninggal dalam keadaan zina, apakah bisa masuk surga? Tentu tidak.
sudah pasti nerakalah tempatnya kembali. Benar-benar wanita yang merugi, kufur nikmat. Aku menggerutu dalam hati seiring langkah kaki memasuki rumah beton yang cukup lebar ini. Jika dilihat sekilas, rumah dan perabotan termasuk kalangan menengah. Punya suami soleh dan baik, kehidupan pun tergolong layak dan mapan. Lalu apa kurangnya? Mengapa masih ingin berselingkuh? Aku geleng-geleng kepala. Mungkin orang-orang menatapku heran, tapi aku lebih heran dengan si empunya rumah. Wanita seperti apakah sebenarnya dia ini? Saat mayat itu diletakkan, kain kafan sudah siap terbentang. Aku yang baru saja masuk, melihat ibu sudah duduk bersimpuh bersama wanita-wanita lain yang sejak tadi sepertinya sudah menunggu. Aku yang belum begitu hafal hanya memperhatikan dan duduk tak jauh dari ibu. Sedang mataku terus berkelana menyusuri sekitar rumah. Mayat wanita itu ditangisi orang-orang yang ada di dalam rumah. Ada yang hanya terisak dan menutup wajah, tapi ada juga yang berderai. Mataku akhirnya terpaku pada dua orang bocah yang duduk di sudut ruangan. Mereka tak henti menangis dan menyebut "Mama" sembari saling berpelukan. Seorang wanita muda tak henti menenangkan keduanya, sedangkan laki-laki tadi tak nampak keberadaannya. Sungguh nelangsa, anak-anak yang tak bersalah harus kehilangan sosok sang mama hanya karena nafsu sesaat. Apakah saat selingkuh dan berbuat nista, wajah lucu anak-anak itu tak terbayang? Miris. Tanganku terangkat dan menyentuh dada. Ada setangkup duka di hatiku memandang wajah polos yang kini berderai air mata, basah dan putus asa. Sosok yang amat mereka cintai, sayangi segenap jiwa kini telah pergi, membawa luka abadi yang pasti sulit diobati. Sedang ibu sedang berkonsentrasi bersama Mbak Lastri, aku malah asik menatap dua bocah itu dengan batin yang memaki ibunya. Dasar wanita PA, bisa-bisanya selingkuh, gak mikir anak apa? Entah apa yang aku pikirkan setelahnya. Tiba-tiba terlintas ingin menatap jendela tak jauh dari keberadaan dua bocah tersebut. Jendela bertirai transparan itu menampilkan siluet wajah yang tak samar, seperti wajah seorang perempuan dengan mata yang menyorot ke arahku. Meski nampak tak jelas, entah kenapa batinku berbicara. Jika wanita yang wajahnya terpampang di jendela itu sedang menatap marah, sedang menatapku marah. Tiba-tiba mataku terasa gatal, seperti ada sesuatu yang meliuk-liuk di dalamnya. Spontan aku langsung menguceknya dan ketika mata itu kembali terbuka, wajah di jendela itu sudah sirna. Aku hanya menatap heran. Siapa sih wanita tadi? Kok sepertinya pernah lihat, tapi lupa di mana. Dek. Begitu aku mengalihkan pandanganku ke arah mayit, aku sempat tersentak dan jantungku bergemuruh kencang. Wanita itu sudah selesai dikafani. Kain putih bersih sudah menutupi tubuhnya yang tadi dimandikan dengan banyak drama. Setelah selesai, dua bocah tadi dipersilakan mencium ibunya. Begitupun laki-laki tadi yang akhirnya berada di dalam rumah. Aku menatapnya iba. Wajah kuyu itu menatap sendu. Entah apa yang kini berkecamuk dalam dirinya. Mungkin kesal, benci, jijik, atau malah sedih menatap istri tercinta terbujur kaku di depan mata. Ia hanya menatap, tapi terlihat enggan untuk mendekat. Sepertinya kekecewaan sangat mendalam. Ya, aku paham. Siapa yang tidak kecewa jika pasangannya selingkuh? Hingga akhirnya mayat itu dimasukkan ke dalam keranda. Laki-laki itu tak sedikit pun bersuara. Namun siapapun yang melihat pasti tahu laki-laki itu sangat lemah. Terbukti saat ia berdiri, tubuhnya sedikit terhuyung. Untunglah ada laki-laki yang tadi datang ke rumah dengan sikap meraih tubuhnya. Ialah yang akhirnya memapah tubuh pria malang itu untuk mengikuti keranda mayat yang sudah lebih dulu pergi. Bu, apa kita ikut ke kuburan, Bu? Tanyaku pada ibu yang saat itu bersusah payah berdiri. Aku membantunya.
Maklum, umurnya sudah tua, hingga untuk bergerak pun susah. Ikut, jawab ibu singkat. Aku sedikit kecewa, soalnya belum masak, ingin segera pulang. Bukankah tugas ibu sudah usai? Namun akhirnya aku tak kuasa menolak. Daripada ditatap sinis seperti tadi, lebih baik aku turuti maunya ibu. Aku, Mbak Lastri dan ibu pun mengikuti rombongan pengantar jenazah di posisi paling belakang. Jalanan becek laki-laki harus kami hadapi. Sandal swallow yang aku pakai hampir saja membuatku terpeleset saking licinnya jalan tanah berair yang harus kami lewati. Keranda yang membawa mayit beberapa kali berhenti dan bergoyang-goyang, hingga beberapa kali mayit nyaris keluar hingga menunjukkan bagian yang terikat. Aku bergidik, seram juga melihat pocong versi nyata. Biasanya aku hanya melihat di film-film saja. Beruntung area pemakaman tidak begitu jauh, hanya sekitar 100 langkah dari rumah. Dan saat hendak berbelok, area pemakaman terpampang di depan mata. Kejanggalan-kejanggalan kembali menyulitkan proses pemakaman. Mulai dari liang lahat yang tiba-tiba keluar air berwarna hitam seperti air comberan dan berbau bangkai saat mayat akan diletakkan, hingga ular-ular kecil yang tiba-tiba saja muncul dari balik tanah, membuat para pelayat lari kocar-kacir. Beruntung berkat ketelatenan Pak Ustadz dan orang-orang baik lainnya, jenazah itu pun dapat dimakamkan dengan layak. Aku lega, sungguh lega. Akhirnya tugas negara ibu selesai dan kami bisa segera pulang. Saat akan menuju motor sembari menuntun ibu, ku dengar derap langkah kaki seperti mengikuti kami dari belakang. Bu, siapa yang ngikutin kita? Tanyaku pada ibu. Ibu hanya menggeleng. Gak tahu, ibu gak dengar. Alisku menaut. Masa ibu gak dengar? Suara itu teramat jelas. Apa ibu sudah mulai tuli karena usia? Aku mengalihkan langkah tiba-tiba dan menoleh ke arah belakang. Benar kata ibu, tidak ada siapapun. Apa aku sudah bermimpi? Aku kembali melanjutkan langkah dan saat itu terdengar suara memanggil. Nung, Nunung. Seketika aku kembali menoleh ke belakang dan aneh, kembali aku rasakan tidak ada siapapun di balik tubuhku. Tiba-tiba aku rasakan tepukan pelan di bahuku. Aku seketika terjingkat dengan dada yang bergemuruh. Refleks aku menoleh dan mendapati mertuaku menatapku heran. Begitu juga Mbak Lastri. Ada apa toh? Ayo balik, jauh ini. Nanti hujan lagi, jalan licin. Bisa jatuh ibu dengan mbakmu. Aku mengangguk dan kembali melangkah beriringan dengan Mbak Lastri dan juga ibu. Kamu pulang sama ibu aja, Nung. Mbak mau ada perlu juga. Kebetulan rumah teman Mbak di dekat sini. Mbak mau mampir. Tutur Mbak Lastri saat kami sampai di depan motor. Las, jauh banget. Sudah, kamu pulang saja sama Nunung. Setelah ibu dengar raut wajah khawatir, aku pun mengiyakan ucapan ibu. Entah kenapa sejak pulang dari kuburan, perasaanku gak enak. Ingin cepat-cepat sampai rumah. Gak apa-apa bu, sekalian olahraga. Gila Mbak Lastri diiringi tawa saat aku sudah naik ke atas motor dan Mbak Lastri membantu ibu naik di boncengan belakang. Yo wis, jangan lama-lama, kasihan anakmu. Protes ibu saat motor sudah menderu dan bersiap melaju. Enje bu, saut Mbak Lastri. Yo wis Mbak, Nunung duluan ya, sudah lapar. Ucapku sebelum siap tancap gas karena perutku sedari tadi keroncongan. Iya, titip ibu ya Nung, hati-hati, jalannya licin, pelan-pelan saja. Mbak Lastri mewanti-wanti. Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kendaraan roda 2 itu kupacu dengan perlahan. Tidak berani ngebut karena jalanan yang kami lewati licin. Tanah bercampur lumpur dan kerikil menyulitkanku. Untungnya saat ini aku membawa ibu yang bertubuh mungil dan langsing hingga memudahkanku untuk menyusuri jalan tanah berbatu. Baru beberapa menit perjalanan, kurasakan beban motorku bertambah berat hingga sulit bagiku untuk mengendalikannya. Tarikan gas semakin susah
motor terbatuk-batuk dan tiba-tiba berhenti mendadak. Sial, perut lapar, motor pakai acara ngadat lagi, sungutku dalam hati. Lah, kenapa Nung kok ngadat? Bukannya kemarin baru dibawa ke bengkel? Keluh ibu saat kendaraan ini tiba-tiba mati. Aku hanya menghela nafas dan mengangguk. Iya nih Bu, kok tiba-tiba mati yo? Padahal wis tak kebawa bengkel Joni, minyak juga aman kok Bu. Aneh. Yo wes, jalan kaki saja sama ibu. Jangan ganggu suamimu, kasihan Tono. Ini Mung, masalah sepele Nung. Celetuk ibu saat aku merogoh saku dan mengeluarkan HP. Ah, ibu tahu saja apa yang ada di pikiranku. Gak mau ribet, telepon Mas Tono, minta jemput dan bawa motor ke bengkel, selesai. Tapi Bu, rumah kita kan jauh Bu, ntar ibu capek. Gumamku seraya menatap wajah tua ibu. Banyak kendaraan lalu lalang tapi tak ada satupun orang yang singgah untuk mengulurkan bantuan. Aku kasihan kalau harus melihat ibu mertuaku yang renta itu berjalan bersamaku. Pasti capek karena rumah kami yang cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Beda dengan memakai sepeda motor, dekat. Sudah nggak apa-apa, yang penting sampai rumah. Tiba-tiba ibu menengadahkan kedua telapak tangan dan lirihku dengar doa yang keluar dari bibir keriputnya. Bu, sapaku saat ibu mengusap kedua wajahnya dengan kedua tangan. Doa itu penting Nung, jangan sampai lupa. Sudah, hidupi lagi motornya. Nje Bu, sautku. Aku mulai menstarter motor dan alhamdulillah motor matic itu kembali hidup. Doa ibu memang mujarab. Alhamdulillah nggak jadi jalan, jauh, pegel. Matur suwun Gusti Allah. Aku tersenyum mendengar celetukan ibu. Mertuaku ini memang is the best. Mertuaku ini memang the best. Aku bangga padanya. Motor pun menderu dan melaju, membawaku beserta ibu mertuaku dari jalan sepi yang kiri dan kanannya banyak ditanami pohon sawit yang tinggi menjulang. Suasana teduh tapi terkesan singgup. Kembali melewati jalanan becek, licin dan berkelinding karena batu-batu koral juga kerikil yang menyatu dengan tanah. Ibu semakin mempererat pegangan tangannya karena goncangan dan motor yang meliuk-liuk, licin. Tidak sama seperti perjalanan sebelumnya, waktu motor tiba-tiba mati. Tarikan gas terasa berat dan motor terbatuk-batuk. Terasa berat seperti membonceng dua orang penumpang. Motor kini terasa ringan, sesuai dengan yang dibawa. Ibu yang hanya berbobot kurang dari 40 kg. Aku pun bisa dengan mudah melewati jalanan, meski terkadang kaki yang menjadi tumpuan agar kami tidak terperosok ke dalam parit ataupun semak. Setelah jalan menurun, jalanan yang kami lewati berangsur membaik. Motor pun mulai bergerak lebih kencang dari tadi yang lelet seperti keong. Lega, meski celana kotor karena tanah, akhirnya kami sampai di rumah. Langsung mandi Nung, bersihin badan. Tita ibu saat turun dari motor. Ibu duluan aja Bu, ada yang mau Nunung beli. Ibu hanya mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Sedangkan aku memutar motor dan kembali melanjutkan kendaraan roda 2 itu ke arah warung untuk membeli gula yang tinggal sedikit dan kopi yang habis. Ya, sebagai pecinta kopi, persediaan kopi dan gula tidak boleh menipis, bikin kepala pusing. Saat tiba di warung Bu Sulis, entah kenapa mataku terasa berat, ngantuk yang tidak terkira. Memarkirkan motor pun sembari menguap-nguap. Iya, aku lupa. Tadi pagi tidak menyeruput kopi, tapi teh. Bu Sulis, panggilku. Lama menunggu tapi Bu Sulis tak juga muncul. Bu, aku seketika bergidik saat hembusan angin kencang tiba-tiba menerpa jilbabku. Seperti apa yang kurasakan tadi sewaktu ikut ibu memandikan jenazah. Aku menggeleng cepat, mengusap wajahku untuk melupakan kejadian tadi yang membuat tubuhku merinding, takut. Nung, astagfirullahaladzim.
Pekiku terkejut saat sebuah suara menyentakku tiba-tiba. Aku tersadar dari lamunanku dan melihat Bu Sulis tengah menatapku heran. Pagi-pagi sudah melamun, mikirin apa Nung? Tanya Bu Sulis menyelidik. Awalnya ragu, tapi entah kenapa ada yang menggelitik di dalam hati dan terus merayu untuk menceritakan perihal keadaan si mayat tadi. Itu Bu, ngeri banget. Tadi itu ibu mandiin mayit, terus Nunung ikut. Ibu mau tahu nggak gimana keadaan si mayit? Serem banget Bu, ungkapku yang membuat kedua alis Bu Sulis menaut. Ia pun mendekat dan mencondongkan tubuhnya ke depan untuk mendekat. Kami hanya dibatasi etalase yang diisi dengan roti-roti kering, buku-buku dan perlengkapan bayi. Apa Nung? Kepo Ibu. Tadi itu Bu, ya Allah, mayitnya ngeri banget. Tangannya kaku begini. Aku memperagakan tangannya yang terlentang. Terus kakinya kayak kodok Bu, ngangkang. Jelasku antusias. Tak bisa dipungkiri, menceritakan keburukan orang itu memang sangat asik. Kok bisa Nung? Tenggelam atau bagaimana? Semakin Bu Sulis kepo, aku semakin bersemangat untuk cerita. Bukan Bu, wong ini dijahit dan berdarah. Terus waktu mandiin itu keluar darah. Baunya bau banget Bu. Ceritaku seraya menunjuk ke arah bagian kewanitaanku. Na'udzubillah min zalik, kok bisa yo Nung? Menakutkan, saut Bu Sulis seraya bergidik. Yo iso Bu, wong si mayit sebelum meninggal ditemukan berzina di hotel. Gencet Bu, gencet. Bayangin dosanya itu Bu. Ya Allah, serem amat Nung. Heeh Bu. Dah dulu ya ceritanya, udah siang. Nunung beli gula setengah kilo sama kopi ya, 1 ons Bu. Pintaku sembari menutup cerita seru siang itu. Bu Sulis dengan sikap mengambil barang-barang yang aku mau. Setelah membayar aku pun pamit. Hati-hati Nung, meninggal begitu biasanya ngantuk. Tiba-tiba saja Bu Sulis memperingatkanku saat aku akan menancap gas. Aku hanya nyengir saja, meski di hati juga takut dengan perkataannya. Sepanjang perjalanan menuju rumah, pikiranku dipenuhi dengan ucapan Bu Sulis, membuat perasaanku campur aduk. Rasa kantuk kian menjadi. Aku begitu saja masuk ke dalam kamar dan meletakkan bungkusan belanjaan di sembarang tempat. Entah kenapa tubuh ini rasanya sangat lelah, seperti sedang menggendong sesuatu di punggungku, berat. Aku lalu merebahkan tubuhku. Kantuk kian merajai, hingga aku tak tahu kapan pastinya alam mimpi menjemputku. Dingin, kurasakan ada sesuatu yang dingin menjalar di tubuhku. Mulai dari telapak kaki dan inci demi inci tubuhku hingga ia berhenti tepat di perutku. Mengelusnya searah jarum jam, tepat di tengah pusar. Aku ingin menepisnya, tapi tubuhku tak mampu digerakkan. Mataku pun sulit untuk terbuka, padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga. Dadaku terasa sakit, sesak, mau bernafas pun susah. Seperti ada yang menghimpit tubuh kurus ini. Jelas kurasakan hembusan angin meniup-niup telinga yang membuatku bergidik dan merinding. Angin beraroma kapur barus dan juga jeruk purut, persis seperti bau orang meninggal yang belum dikafani. Aku ingin berteriak sekuat-kuatnya, meminta pertolongan siapapun saja yang mendengar. Tolong, bangunkan aku. Bu, Ibu, tolong aku Bu. Akan tetapi suaraku tertahan di kerongkongan. Satu kata pun tak dapat keluar. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Setelah puas mempermainkan perutku, benda dingin itu berubah menjadi tajam seperti kuku-kuku panjang yang seperti hendak menusuk perutku perlahan-lahan. Terasa sakit dan perih. Lagi-lagi suara teriakanku tertahan, tak keluar sama sekali. Aroma kapur barus dan jeruk purut berganti bau melati yang begitu menyengat di hidung. Aku tak putus asa, berserah diri pada yang kuasa, meminta pertolongan hanya padanya.
Lidah terasa keluh, tapi tetap berusaha menyebut asmanya. Perlahan lantunan demi lantunan ayat-ayat pendek dan ayat kursi yang kuhafal mulai berucap. Bekerja, alhamdulillah bekerja. Tusuk yang di perut itu perlahan hilang. Aroma melati pun tak lagi tercium. Dan tubuhku pun kembali rileks. Alhamdulillah. Lengguku kalah jalan, nafasku kembali plong. Mataku perlahan terbuka, seperti baru lari maraton. Begitu mata terbuka, aku merasakan hawa panas yang kian menyelimuti tubuh. Nafas memburu, terengah-engah, keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari anak-anak rambut membasahi pelipis dan tubuh. Mata ini takut-takut mengedar sekitar, mencari keberadaan makhluk yang tadi sempat menggerayangi dan menindih tubuh. Apakah tadi itu nyata atau mimpi semata? Aku menghela nafas dalam, menatap jendela yang tertutup rapat. Hari ini sudah siang, tapi ruangan ini gelap. Sumber cahaya hanya dari celah jendela kayu yang renggang. Kuseka keringat di pelipis dengan punggung tangan, lalu meraih gelas yang masih terisi air di nakas sebelah ranjang. Meneguk air bening itu hingga tandas untuk menghilangkan rasa dahaga yang tadi sempat menyerang. Lega, perlahan jantungku yang tadi berdiskoria perlahan berirama normal. Alhamdulillah, cuma mimpi, gumamku pada diri sendiri. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang membuatku ingin bangkit seketika. Astagfirullahalazim, lupa masak. Aku menepuk jidat yang masih basah. Aku ingin bangkit, tapi mataku tiba-tiba saja tertumpu pada arah perut. Kelopak mata seketika melebar, tak percaya apa yang baru saja kulihat. Area perut, terutama sekitar pusar, membiru, dan terlihat seperti bekas kuku-kuku yang menancap. Bulu roma ini merinding seketika, tatapanku pias. Apakah yang tadi itu nyata? Nung, kamu udah bangun, Dek? Aku tersentak saat mendengar ketukan pintu kamar. Suara Mas Tono memanggilku di luar. Iya, sebentar Mas. Aku langsung berdiri dan merasakan tubuhku remuk semua, pegal. Derit pintu terasa memegahkan telinga. Aku melongo dan mendapati suamiku yang berwajah manis kini menatapku dengan wajah gusar. Kata ibu, sepulang dari mandiin mayit, kamu gak kelihatan. Langsung tidur, kecapean ya? Tanya Mas Tono seraya menyentuh wajahku. Iya Mas, ngantuk, capek banget tadi Mas. Mas, maaf, Nunu gak sempat masak, beli nasi bungkus saja ya Mas. Iya gak apa-apa, kamu sakit gak? Pemukamu pucat Dek. Ia kembali menelisik wajahku dan menempelkan punggung tangan. Tapi gak panas. Enggak kok Mas, cuma capek aja. Jawabku sekenanya. Ya udah, Mas beliin nasi bungkus dulu ya. Iya Mas. Ibu mana Mas? Kok enggak kelihatan? Tanyaku pada Mas Tono yang bersiap untuk pergi. Ibu lagi di rumah Mbak Lastri, main sama Adam. Sautnya dan bergegas pergi. Ada rasa tidak enak dalam hatiku. Belum masak, ibu pasti marah. Apa itu alasan ibu pergi main ke rumah Mbak Lastri? Aku pun melangkah ke arah dapur. Kali ini bukan pundak dan punggung yang terasa berat, tapi kaki yang seperti digelandoti. Ada-ada aja efek capek pasti. Selorohku sendiri. Aku terus mengayun langkah menuju rumah Mbak Lastri. Baru saja keluar dari rumah, mataku menyipit. Panas di luar dan terik matahari yang terasa seperti di atas kepala. Itu membuat rasa enggan untuk melanjutkan langkah. Tapi mengingat rasa bersalahku pada ibu, aku paksakan. Sudah hitam, tambah hitam lah. Keluhku saat matahari begitu terik menyengat kulitku. Kulihat di kejauhan ibu dan Mbak Lastri sedang bercengkrama, entah membicarakan apa tentang aku. Di sana juga kulihat Adam berada di pangkuan ibu. Dengan langkah tergesa, aku berlarian ke arah rumah Mbak Lastri. Mbak Lastri, sudah pulang? Tanyaku yang langsung dianggukan Mbak Lastri. Sudah, kamu sudah bangun Nung, kecapean ya?
Aku menoleh ke arah ibu dan mengangguk. "Hapunten Bu, Nunung ketiduran," ucapku sembari duduk bersilah di sebelah ibu. "Iya, udah gak apa-apa Nung, kan." "Mah, Mama." Tiba-tiba anak Mbak Lastri histeris saat melihatku. Matanya melotot dan menunjukkan ke arahku. Hantu Ma." Sontak kami bertiga menatap ke arah anaknya Mbak Lastri yang masih kecil. Bocah 4 tahun itu menatap nanar ke arah belakang tubuhku. "Mah, hantu Ma." Pekik bocah itu seraya berlari ke arah ibunya dan memeluk tubuh Mbak Lastri dengan begitu erat. Ku dengar helaan nafas ibu. Orang tua itu perlahan berdiri dengan susah payah dan ia langsung mendekat ke arahku. "Kamu sudah mandi belum?" Belum Bu." "Sudah, mandi cepat." "Kenapa Bu?" "Udah jangan banyak tanya, mandi kamu Nung, ada yang ikut tuh." Tiba-tiba saja Mbak Lastri nyeletuk sembari menepuk-tepuk pelan pantat anaknya untuk menenangkan anak umur 4 tahun itu. Seketika tubuhku bergidik mendengar ucapan Mbak Lastri. Siapa yang tidak takut dengan ucapan Mbak Lastri yang begitu mengejutkanku? "Mbak, jangan nakut-nakuti dong. Ini masih siang Mbak, masih terang." Sungutku enggan beralih dari tempatku duduk bersila saat itu, mager dan takut. "Bukan aku nakutin Nung, ibu selalu mewanti-wanti kalau pulang dari mandiin mayit yo mandi, biar energi negatif itu larut bersama air." Kulihat wajah Mbak Lastri berubah serius. "Mah, takut Mah, ada hantu Mah." Lagi-lagi bocah itu menangis seraya menunjuk ke arahku, tapi wajahnya masih tetap di dada ibunya. Sudah, itu bibimu, bukan hantu." Mbak Lastri masih berusaha menenangkan anaknya. Tangannya mengipas-ngipas ke arahku. "Sudah pulang, anakku takut sama kamu Nung." Aku terdiam beberapa saat. Bukannya anak kecil itu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang dewasa? Apakah benar ia melihat sesuatu di belakangku? Perlahan aku pun menggerakkan kepala untuk menoleh ke belakang. Tapi tiba-tiba, "Sudah pulang sama ibu, malah ngelamun kamu." Kurasakan bau kananku ditepuk ibu, membuatku berjingkat karena kaget dan jantungku bergemuruh kencang. Aku pun menurut, melangkah keluar bersama ibu. Lagi-lagi kakiku bagai diganduli seseorang. Berat banget. Mau melangkah pun sangat sulit, tapi aku tetap melangkah walaupun sangat berat untuk mengangkat kaki. "Kamu langsung masuk ke kamar mandi ya Nak, nanti ibu ambilkan handuk." "Iya Bu," ucapku dengan langkah gontai, masuk memutar langkah ke arah bilik kamar mandi yang terletak di luar. Bilik kamar mandi berukuran 2x2 meter itu berbahan bambu yang dianyam dan beratap daun rumbia. Kanan kiri rimbun, pohon rambutan dan jambu yang menaungi, membuat suasana teduh. Berjarak tidak jauh dari rumah, sekitar 10 meteran. Di sekitar kamar mandi adalah pekarangan bagian belakang rumah beberapa tetangga yang banyak ditanami pepohonan yang rindang-rindang, seperti pohon durian, macang, dan pisang. Ada juga tanaman dapur seperti serai, kunyit, dan laos. Entah kenapa bulu romaku berdiri semua saat akan masuk ke dalam bilik kamar mandi yang biasa aku pakai sehari-hari. Ada keraguan saat akan memasuki kamar mandi itu, tapi begitu mendengar derap langkah kaki mendekat, aku menjadi lega dan masuk begitu saja ke dalam bilik. "Nunung, handuknya ibu gantung di luar." Terdengar suara ibu dari luar dan aku menjawab, "Iya Bu, terima kasih." Aku mulai melepaskan satu persatu pakaian yang melekat di tubuhku. Kuletakkan di ember sudut, bercampur dengan pakaian yang lain, meraih kain basahan yang biasa aku sampirkan di bilik kamar mandi. Kuambil ciduk air berbahan plastik dan mulai mengguyurkan air mulai dari kepala. Terasa begitu adem dan pegel-pegel terasa hilang seketika. Saat asik membasuh tubuh dengan air, tiba-tiba saja terasa seperti ada yang meniup telingaku. Seketika aku membuka mata dan dadaku bergemuruh kencang.
Mataku mengedar dan menatap sekitar. Aku bernafas lega. Mungkin tadi hanya berhalusinasi karena tubuhku lelah. Tapi entah kenapa tadi aku teringat pada anaknya Mbak Lastri tadi. Biasanya bocah itu selalu menurut denganku. Tapi kenapa tadi ia seperti ketakutan ketika melihatku? Dan ucapan Mbak Lastri tadi, apa benar saat ini aku diikuti makhluk halus? Aku lalu cepat-cepat menyelesaikan mandi, menyabuni tubuhku karena hawa kamar mandi tiba-tiba tidak enak. Tidak seperti biasanya. Apa karena aku sedang ketakutan? Tak ingin menunggu lama, setelah kurasa tubuh ini bersih, aku langsung membuka pintu dan melongok keluar, meraih handuk yang tadi ibu sampirkan di luar. Mengganti basahan dengan handuk dan berlari begitu saja masuk ke dalam rumah. Hampir saja terpleset saat menapaki lantai semen rumah, dan itu tertangkap di mata ibu. "Kamu kenapa, Tono? Jangan gerusa-gerusu, nanti jatuh." Ku dengar suara lantang ibu dan langsung menghentikan langkah kaki. Menatap ke arahnya, ibu langsung tertegun dan susah payah orang tua renta itu berdiri dan melangkah ke arahku yang saat ini tersengal-sengal. "Nung, kamu kenapa?" Ibu mendekati dengan raut wajah yang khawatir. Aku menggigit bibir, ingin jujur tapi takut ibu khawatir. Bisa saja tadi itu hanya halusinasiku saja. "Tidak apa-apa, Bu." "Kamu tidak bohongi ibu kan, Nung?" Ibu menatapku dalam dan matanya bergerak ke kiri dan kanan, seperti mencari sesuatu. Ada sesuatu yang tidak lumrah. Decik ibu seraya menepuk bauku dan mencengkram lenganku. Tatapan ibu tajam, menyoroti kedua mataku. "Kamu harus hati-hati, tidak usah takut, jujur sama ibu." Aku menekuk salivaku, berusaha tenang agar ibu tidak curiga, meski sulit rasanya. Baru saja aku ingin membuka mulut, terdengar suara motor Mas Tono di luar. Seketika ibu melepaskan tanganku dan berbalik. "Cepat ganti baju, nanti masuk angin." "Nggih, Bu, permisi." Aku begitu saja meninggalkan ibu yang saat ini keluar menyambut Mas Tono. Masuk ke dalam kamar, hawa kembali anyep, tapi pegel-pegel itu sudah hilang. Aku segera mengganti pakaian dan setelah siap langsung duduk di depan meja rias yang terukir kembang melati, menatap wajahku di cermin bundar dengan ukuran serupa. Benar kata ibu, wajahku tampak pucat. Aku meraih lipstik merah untuk menyamarkan bibirku yang pucat. Setelah selesai memoles bibirku, aku lalu mengambil sisir berbahan plastik dengan tangkainya yang berbentuk bunga mawar, cantik dan eksotik. Sisir mulai kuarahkan ke arah pucuk kepala dan menurun. Begitu terus menerus. Anehnya aku seperti bukan menatap wajahku sendiri. Kuperhatikan wajahku tampak pucat, tatapanku kosong dan tersenyum. Astagfirullahaladzim, apa itu aku? Tapi aku tidak tersenyum. Senyum yang menyeringai, itu jelas bukan diri aku. Tiba-tiba sisir cantik itu terjatuh. Saat akan aku menunduk, kulihat wajahku yang memantul dari cermin bergerak. "Nung, Nung." Suara lirih itu lagi-lagi terdengar. Aku terpaku, lidahku rasa keluh. Apa di hadapanku itu hantu? Tapi ini masih siang, mataku masih terang. Dadaku bergemuruh saat telinga seperti ditiup-tiup. Aroma kapur barus dan jeruk purut kembali menyeruak dan menusuk. "Nung, Nung." Suara itu kini terasa menggema di telinga, dekat dan seperti tiada jarak. Aku yakin suara itu ada di belakangku. Ingin aku melihat ke belakang, tapi hatiku menolak. Ini berbahaya. Namun tetap saja ku tepis itu semua dan memilih untuk menatap ke belakang. Susah payah aku menggerakkan kepala ke arah belakang. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya ya. Masih ada satu part lagi. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di part selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi